warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rosandi dari kelas F12 Ekonomi A1. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi perusahaan jasa adalah proses pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan dalam suatu periode akuntansi. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, pencatatan transaksi. Transaksi keuangan perusahaan dicatat dalam bukti transaksi seperti faktur, invoice, nota, kwitansi, bukti transfer bank, dan kedua, jurnal umum. Setiap transaksi dicatat dalam jurnal umum menggunakan metode pencatatan debit dan kredit. Ketiga, pemindahan ke buku besar. Setelah transaksi dicatat dalam jurnal umum, saldo akun dipindahkan ke buku besar untuk mengelompokkan akun-akun seperti kas, piutang usaha, peralatan, utang usaha, pendapatan jasa, beban operasional. Yang keempat, yaitu neraca saldo, trial balance. Setelah semua transaksi dipindahkan ke buku besar, saldo masing-masing akun dihitung dan disusun dalam neraca saldo untuk memastikan keseimbangan antara debit dan kredit. Yang kelima, yaitu penyesuaian adjusting interest. Pada akhir periode, dilakukan jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun-akun seperti penyusutan aset, beban dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima. Yang keenam, yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian dibuat, neraca saldo diperbarui menjadi neraca saldo setelah penyesuaian untuk memastikan keseimbangan saldo setelah penyesuaian. Yang ketujuh, yaitu laporan keuangan. Berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan perusahaan jasa disusun. Laporan laba rugi menampilkan pendapatan dan beban untuk mengetahui laba atau rugi perusahaan. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan perubahan modal pemilik selama periode akuntansi. Neraca menampilkan posisi keuangan perusahaan yang meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas. Laporan arus kas menjelaskan arus masuk dan keluar kas dalam periode tertentu. Yang kedelapan, yaitu jurnal penutup atau closing interest. Jurnal penutup dibuat untuk menutup akun-akun nominal, pendapatan dan beban, sehingga saldo akun-akun tersebut menjadi nol pada awal periode berikutnya. Yang kesembilan, yaitu neraca saldo setelah penutupan. Setelah jurnal penutup dibuat, neraca saldo akhir dibuat untuk memastikannya hanya akun-akun real, aset, liabilitas, dan ekuitas yang masih memiliki saldo. Yang ke-10, yaitu jurnal pembalik, reversing interest, atau opsional. Jurnal pembalik dibuat pada awal periode berikutnya untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu agar memudahkan pencatatan transaksi di periode berikutnya. Dengan memahami siklus akuntansi ini, perusahaan jasa dapat mencatat dan melaporkan keuangan dengan lebih akurat dan sistematis. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.